Seperti biasa, diagram ini sebetulnya memudahkan, terutama bagi yang sudah duduk di perguruan tinggi atau SMA akhir mungkin kalau dia sangat suka itu. Tapi umum akan lebih melihat bagian bawahnya. Apa yang akan dilakukan, syarat-syarat untuk ikut transmigrasi. Kemudian setelah itu, kemudian kalau ada transmigrasi lokal, dulu istilahnya transmigrasi lokal, kalau sekarang istilahnya transmigrasi penduduk setempat. Ini ada syarat-syaratnya, kemudian pendaftarannya di situs resmi pendaftaran calon transmigrasi. Jadi tidak lagi di tempat lain, tetapi pendaftaran yang tadi ini ya, mendaftarkan. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kemudian akan dicek di Kementerian Desa dan kemudian nanti disesuaikan dengan lokasi asal dan lokasi transmigrasi yang hendak dituju. Lokasi transmigrasi yang hendak dituju. Jadi nanti sebelum ke lokasi ada diklat pendidikan dan pelatihan, baik itu di lokasi asal maupun nanti di lokasi yang sedang dituju. Jadi sama-sama ada pendidikan dan pelatihan. Hampir semua badan, semua balai-balai pelatihan di Kementerian Desa itu adalah asal muasalnya adalah lembaga diklat transmigrasi. Jadi kalau sekarang ada Balai Jogja, Bali, kemudian kalau di Jogja berarti balai untuk sebelum mengirim transmigrasi, transmigran ya. Di Bali juga demikian. Tapi juga ada balai di Pekanbaru, balai di Banjarmasin, Papua, kemudian Maluku. Itu untuk transmigran yang sudah ditempatkan tapi belum masuk ke lokasi transmigrasi, itu dilatih terlebih dahulu. Ya. Jadi ini untuk tata cara bertransmigrasi, ya. Berbagai downloadnya ya, yang bisa disampaikan. Tapi untuk berikutnya selain tentang hal ini, itu juga ada terutama untuk swasta yang mau investasi ke desa, itu melalui desa-desa transmigrasi ada langsung pendaftaran online, mau di lokasi mana yang masih bersifat lokasi yang masih, kan di transmigrasi itu ada lokasi untuk rumahnya, kemudian ada lahannya, tapi ada juga lokasi kalau sekarang orang menyebut fasos dan fasum. Nah, ketika ada lokasi yang sifatnya itu ada hak penguasaan lahan di Kementerian Desa yang belum dipakai, itu sebagian bisa dipakai oleh swasta, terutama untuk mendukung kawasan transmigrasi. Misalnya sering dipakai untuk pengusaha RMU, Rice Milling Unit gitu. Ada juga yang menggunakan untuk sawit ya, untuk pabrik sawit kecil. Nah, seperti itu. Jadi itu bagian juga yang muncul di dalam transmigrasi. Nah, itu dua aspek transmigrasi yang sangat sangat digunakan saat ini ya. Tadi kami sampaikan untuk Sipukat ini yang menjadi bagian yang dilihat oleh oleh wartawan begitu ya. Dan kemudian ada juga transmigrasi, meskipun ini namanya singkatan ya, tapi karena ada transnya itu, semoga publik segera mengetahui bahwa ini tentang berbagai cara menjadi transmigran ya, sekaligus transmigrasi lokal maupun transmigrasi dari Jawa dan Bali gitu. Dan berikutnya nanti adalah tentang transmigrasi itu berkaitan dengan bagaimana melihat peluang-peluang investasi di transmigrasi.
Seperti itu Gus Koco yang bagian transmigrasi. Kemudian yang bagian desa, bagian desa itu memang yang paling banyak. Kalau dilihat di Kementerian Desa, nomenklaturnya desa, kemudian daerah tertinggal dan transmigrasi. Oh iya, untuk daerah tertinggal ada yang disebut sistem informasi pembangunan daerah tertinggal. Ini membutuhkan kesediaan untuk share lokasi. Jadi kalau saya gunakan di HP saya ini nggak kelihatan ini, tapi di sininya harusnya peta ini ya. Di sini harusnya peta. Jadi kalau menggunakan HP ini kelihatan, tapi karena saya menggunakan laptop jadi nggak kelihatan gitu. Itu untuk yang PDT. Di dalamnya juga tentang kondisi-kondisi PDT, tentang bagaimana apa sih namanya itu profil untuk masing-masing daerah tertinggal, seperti itu. Untuk desa memang paling banyak karena memang istilah dari Gus Halim itu apapun itu kita bergerak di dua hal, yaitu wilayah itu desa, kemudian kalau kelembagaan itu BUMDes. Jadi ini dua hal yang ditekankan oleh beliau bahwa meskipun wilayah transmigrasi, tapi sebetulnya yang kita lihat adalah desa. Dan kalau di situ ada SP atau satuan pemukiman, itu kita sebut pradesa. Toh dia juga bagian dari satu desa. Jadi melihatnya desa seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dalam hal kelembagaan yang menjadi wewenang di Kementerian Desa adalah terutama BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, atau sekarang singkatannya sering disebut BUMDesa gitu ya. Jadi Badan Usaha Milik Desa, makanya ini hal yang atau lembaga yang memang disiapkan dengan penuh oleh Kementerian Desa. Jadi kalau kita lihat tadi Gus Koco sudah menyampaikan tentang sistem informasi desa. Yang di sini ada SDGs, kemudian BUMDes, APBDes ini akan mulai terisi sebentar lagi, terutama karena para pendamping dan desa, ya, pemerintah desa itu juga bisa langsung mengisinya. Pendamping mengisinya di Monef Dana Desa, sementara pemerintah desa, karena memang banyak yang mengirim, kepala desa mengirim WA ke Kementerian Desa bahwa APBDes kami itu sudah baru, tapi kenapa yang terlihat masih yang lama. Di SID sebelumnya APBDes sepenuhnya diambil dari isian dari pendamping gitu. Mungkin ada sedikit perbedaan waktu ketika sudah ada hal baru tapi belum dimasukkan ke dalam aplikasi untuk pendamping. Kemudian kemiskinan ekstrim ini juga sebentar lagi akan diubah karena isinya saat ini adalah jumlah yang sudah didownload oleh desa ya. Jadi ketika didownload maka kemudian mengirimkan informasi ke SID, tapi jumlah yang didownload kan masih sedikit. Jadi karena itu kemudian ini dibuat supaya sebentar lagi tidak usah didownload tapi langsung muncul dari data SDGs desa, data SDGs desa. Misalnya ekstrim dari 20.000 desa saja, kalau kita langsung olah dari SDGs desa itu sudah 7 juta, ya, 7 juta warga. Kalau menurut BPS jumlah orang miskin di desa itu 15 juta, 14 juta sekian, katakanlah 15 juta karena hampir ke 15 begitu. Nah, dari SDGs desa yang bisa melihat satu persatu itu diperkirakan akan meningkat mungkin sekitar 2 kali lipat. Jadi karena penghitungannya sudah orang per orang dan kemudian melihat di masing-masing keluarga.